hari Minggu. Selamat pagi buat kita semua. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Gimana nih Kak Angel kabarnya? Sehat-sehat semua? Puji Kak? Tuhan, aku baik. Kain? Kak Ingin dan keluarga juga sehat, puji Tuhan. Oke. Masih dalam kondisi wabah virus corona, jadi kita sekarang Minggu masih tetap ibadahnya masih online. Tapi jangan patah semangat ya, Kak Angel. Harus tetap semangat. Kita percaya kita beribadah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Iya, benar. Meskipun sekali. online ya Kak Angel ya. Iya, benar sekali. Nah, sekarang kita mau membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bangkit berdiri biar lebih semangat. Meskipun ada di rumah, semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian bersama-sama, burung pipit yang kecil. Semangat adik-adik ya. Musik. Musik. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau berdoa sama-sama. Kita mau tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Puji syukur kami naikkan ke dalam tata kehadirat-Mu Bapa. Kami mau mengucap syukur untuk pagi hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan dan kesehatan Bapa. Bapa, sebentar kami akan menaikkan lagu puji-pujian untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami ingin beribadah Bapa, meskipun kami berada di rumah masing-masing, tidak berkumpul bersama teman-teman sekolah minggu yang lain, tapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir untuk menemani kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan kami semangat, sukacita, kedamaian Bapa, agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, kakak pengen nanya dong, adik-adik di rumah udah pada bosen belum? Nah kakak sih udah bosen ya, tapi kakak yakin kok pasti adik-adik banyak kerjaan nih di rumah. Coba kakak mau tanya Kak In nih, Kak In kalau di rumah kerjaannya apa nih? Iya Kak Angel, aduh kita udah mungkin hampir 2 bulan ya. Iya, udah lama banget. Enggak adik-adik nggak sekolah, Benar. sekolahnya online di rumah, kita juga sekolah minggu, hampir 2 minggu, mungkin yang kerja juga banyak yang WFH. Kebetulan Kak In kan emang kerjaannya masih dibagi masuk libur, jadi mungkin kebanyakan off-nya, jadi banyak waktu di rumah. Selain ngajarin anak Kak In untuk belajar online nih, karena kan tugasnya banyak Kak. Iya, Aduh, benar. jadi ibu-ibunya juga pusing. Banyak tugas juga kan adik-adik? Iya, jadi kita belajar, kita Kain bimbing adik-adik anak-anak Kain. Terus Kain juga ada hobi baru nih, sering masak, Angel. Luar biasa Jadi ya. karena mungkin nggak ada kegiatannya nggak terlalu banyak, jadi kita ada waktu untuk memasak gitu. Jadi banyak resep-resep baru mungkin yang bisa dilakukan. Keren. Terus juga Jody nih, adik anaknya Kain nih, udah mulai karena bosan di rumah mungkin ya disuruh ayahnya untuk berkebun Kak. Oh, Jadi nanam produktif cabai, sekali nanam ya. tomat, apa aja lah ditanam ya. Terus Produktif disiram pagi sekali, sore gitu. ya. Nah kalau Kak Angel gimana nih? Kalau Kak Angel WFH, work from home, kerja di rumah. Jadi kalau di rumah itu lebih banyak berkutatnya sama laptop. Cuma kalau lagi nggak ada kerjaan tuh biasanya Kak Angel mungkin sama kayak adik-adik ya suka nonton YouTube gitu loh. Tapi kalau YouTube tuh Kak Angel biasanya nontonnya video-video tutorial masak sama kayak Kak jago masak dong In. sekarang ya. Aduh, iya mudah-mudahan ya. Terus sama Kak Angel juga suka nonton drama-drama Korea juga. Baca-baca medsos juga ya. Iya benar. Oh, kalau nggak ada YouTube ya
Gak bisa survive. Selain ibadah bareng sama keluarga juga Iya, ya, benar, Angel. itu tetap harus tetap semangat ibadah. ya, harus Benar. kita bersekutu dengan Tuhan. Oke, oleh karena itu kita mau nyanyikan lagu pujian untuk Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Yuk, semangat ya adik-adik Kita ya. mau gerak dan Ikutin lagu. gerakan kita ya Angel Iya, ya. kita betul. harus mengeluarkan keringat, belum pada olahraga kan? Iya, Kita pas mau bangunnya gerak siang. Benar, kita mau gerak seaktif mungkin. Kita akan pujian I Love You Jesus. Oke. Musik. Adik-adik, sekarang kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak pengen adik-adik siapin dulu Alkitabnya, duduk yang rapi, cari posisi yang nyaman. Kita siapin Alkitabnya, kita mau buka hati dan pikiran kita mau angkat pujian bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Reni. Bagi kakiku, terang bagi jalan.
Selamat pagi adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kateni ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami. Terlebih sampai hari ini kami mampu berada dalam kesempatan ini karena semua pertolongan Tuhan saja. Tuhan, kiranya Engkau memberkati adik-adik yang hari ini mengikuti kegiatan ibadah sekolah minggu di rumah. Kiranya mereka pun mampu mendengarkan firman Tuhan dan mereka akan berdiri kuat dan teguh di dalam iman yang benar akan kebenaran firman-Mu. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, di hari Minggu yang berbahagia ini, Kateni senang sekali dapat berjumpa dengan adik-adik melalui media ini. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan, di mana Yesus yang telah bangkit itu mampu untuk menolong murid-muridnya. Dan Yesus yang telah bangkit itu mampu menyediakan semua kebutuhan dari murid-muridnya. Adik-adik, Kateni mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kita akan membacakan bersama-sama. Kateni akan membaca di sini dan adik-adik silahkan melihat Alkitabnya di rumah. Dengan perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah."
tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Dengan demikian juga ikan itu. Itulah 3 kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sekarang kata ini mau nanya adik-adik yang mulai tanggal 16 Maret sampai hari ini yang berada di rumah, apa yang adik rasakan? Pasti bosan kan? Nah, perasaan bosan ini juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Di antaranya Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedius, dan juga 2 orang murid yang tidak disebutkan oleh namanya. Karena mereka bosan, mungkin sore itu mereka pergi ke tepi pantai Danau Tiberias. Dan sampai di sana Petrus mengatakan kepada teman-temannya, "Saya mau menangkap ikan dulu teman-teman." Karena teman-temannya juga mungkin merasa bosan. Mereka mengatakan bahwa kami ikut dengan kamu pergi untuk menangkap ikan. Dan akhirnya mereka pergi ke tengah danau dengan menaiki perahu. Apa yang terjadi adik-adik? Pada hari itu, di malam hari mereka sedang mencari ikan, mereka sudah membuang jalannya ke sebelah kiri, di sebelah kanan, ke depan, ke belakang, dan tidak ada satu ikan pun yang mereka dapat. Adik-adik, kira-kira ikan-ikan itu pada kemana ya? Kata ini juga nggak tahu. Tapi hari itu sepanjang malam mereka tidak mendapatkan ikan. Sampai pada pagi harinya mereka juga tidak sama sekali dapat ikan. Pada waktu siang ada Tuhan Yesus berdiri di tepi pantai Danau Tiberias. Waktu itu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Kemudian satu hal yang terjadi. Tuhan Yesus menyuruh kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahumu." Tiba-tiba Simon Petrus berkata, "Aduh, berat sekali. Apa yang terjadi dengan jalaku?" Murid-murid yang lain merasa, suatu yang luar biasa. Simon Petrus harus ditolong. Mereka yang tidak jauh dari pantai datang cepat-cepat, kemudian mereka membantu Simon Petrus menarik jala itu. Ada seorang murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Petrus, coba deh kamu lihat di pantai, siapa yang ada di sana?" "Itu Yesus guru kita." Begitu Simon Petrus melihat ke pantai, ternyata itu Tuhan Yesus. Dia cepat-cepat mengambil bajunya karena semalaman dia tidak pakai baju. Dia memakai bajunya dan dia lompat ke dalam danau. Berenang dia menuju ke tepi pantai danau. Kemudian dia duduk di sana. Kemudian Tuhan Yesus sedang melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Di situ dia sedang menyediakan perapian dengan roti dan ikan yang ada di atas perapian itu. Kemudian dia bilang, "Bawalah beberapa ikan yang tadi kamu tangkap, Petrus." Kemudian Petrus kembali, dia berenang kembali ke perahunya, dia mengambil ikan itu, kemudian dia tarik menuju ke pantai, mengambil beberapa, kemudian dia serahkan kepada Yesus, dan Yesus membakar di atas perapian itu. Kemudian mereka dipersilakan oleh Tuhan Yesus untuk makan. Tuhan Yesus katakan pada mereka, "Silahkan dimakan." Dan akhirnya mereka makan. Adik-adik, mereka tidak bertanya
Kenapa itu semua terjadi? Sebab yang pertama Tuhan Yesus tahu mereka dari malam belum makan sampai siang itu. Mereka juga tahu bahwa itu Yesus yang selama ini mereka tunggu. Dan adik-adik yang terkasih, selama mereka memakan ikan dan roti, mereka duduk tenang tanpa bertanya seorang kepada yang lain tentang hal itu. Adik-adik yang terkasih, pada kesempatan ini Kateni senang kalian juga harus melihat cerita ini sebagai sebuah hal yang sangat luar biasa yang Tuhan telah lakukan untuk murid-muridnya. Adik-adik, sekarang Kateni mau tanya kepada adik-adik. Apakah adik-adik percaya bahwa dalam situasi saat ini di mana virus corona sedang melanda dunia ini, Yesus yang sudah bangkit itu mampu menolong kita? Apakah adik-adik yakin Yesus yang sudah bangkit itu mampu menyediakan semua kebutuhan hidup kita? Kalau adik-adik yakin, Kateni coba bertanya lagi kepada adik-adik. Yang yakin silahkan angkat tangannya di rumah. Wah, yang angkat tangan hari ini percayalah bahwa Tuhan Yesus mampu menolong murid-muridnya dan mampu menyediakan segala sesuatu untuk kita semua. Yang penting adalah percaya bahwa Yesus mampu melakukan semua itu. Pada kesempatan ini, Kateni mau memberikan beberapa pertanyaan supaya adik-adik bisa kembali membaca Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Yang pertama, siapa nama lain dari Thomas? Kateni ulangi, siapa nama lain dari Thomas? Yang kedua, berapa jumlah murid-murid Tuhan Yesus pada waktu mereka di pantai saat itu bersama dengan Simon Petrus? Yang ketiga, Nathanael berasal dari kota mana? Yang keempat, berapa jumlah ikan yang ditangkap oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu? Yang kelima, apa nama lain dari Danau Tiberias? Silahkan adik-adik membaca Alkitab dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kateni ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami telah memuji Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk semua orang yang ada di muka bumi ini. Kiranya kasih Tuhan tetap menyertai semuanya. Terlebih Engkau tetap memberkati adik-adik sekolah minggu yang saat ini berada di rumah. Kiranya mereka terus dijagai, dibentengi, diperisai oleh kasih setia Tuhan, supaya kami semua dan semua adik-adik yang ada di rumah dapat melewati bencana virus corona ini sampai semuanya musnah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ibadah ini kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami, menolong kami, menghibur kami, dan menyertai kami sampai kedatangan Engkau kedua kali di muka bumi ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Kateni. Firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Kateni boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami dan adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Amin. Ya, ibadah online kita pada hari ini
Sudah selesai. Sudah akan berakhir. Kita mau tutup ibadah kita akan nyanyikan lagu Kasih Yesus, indah oh indah. Ini lagunya semangat ya Kak Ya, Angel. pakai gerakan berarti harus berdiri. Iya, Adik-adik harus berdiri. Kita lebih semangat memuji nama Tuhan. Yang terakhir sekali, nih. ya. Oke. Musik. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Ya, adik-adik, kita mau tutup dalam doa. Ya, benar. Kita satu dalam doa. Oke. Kembali kami hadir di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau karena kami telah melakukan ibadah. Bisa Tuhan bersekutu dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, ibadah yang boleh kami lakukan itu boleh sungguh menyenangkan hati Engkau, dan itu boleh Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Buat firman yang boleh kami dengar, biarlah setiap firman yang dibawakan tadi itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, lebih Tuhan sekolah minggu sehari ini ya Bapak. Dan mereka boleh melakukannya sehingga mereka boleh Tuhan tertanam Tuhan di dalam hati mereka, bertumbuh, berbuah Tuhan, mereka boleh melakukan di dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, pertemukan kami kembali Tuhan di ibadah online berikutnya Tuhan, hari minggu ke depan Tuhan, satu minggu ke depan, biarlah Engkau yang menyertai kami anak-anak-Mu, jaga lindungi kami Tuhan, kami semua Tuhan, dari virus corona Tuhan, jaga kesehatan kami, tutup bungkus keluarga kami semuanya, sehingga kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, boleh kembali bertemu di ibadah online Tuhan minggu depan, kami bersekutu kembali dengan Engkau. Tutup bungkus Tuhan bangsa kami Indonesia ini Tuhan, kami percaya Tuhan, pandemik ini Tuhan, boleh berakhir Tuhan dengan segera, dan kami boleh melakukan kegiatan kami normal kembali, kami boleh bersekolah kembali, kami boleh beribadah kembali Tuhan, berkumpul bersama teman-teman kami, dan kami boleh melakukan segalanya Tuhan dengan normal kembali. Terima kasih ya Bapa, kami semua Tuhan serahkan ke dalam tangan-Mu, segala pujian hormat kemuliaan Tuhan kami kembalikan kepada Engkau. Haleluya, amin. Amin.
Oke adik-adik, habis ini jangan kemana-mana dulu, akan ada video tutorial aktivitas dari Kak Feli. Makanya adik-adik masih simak baik-baik ya aktivitas buat masing-masing kelas, dari kelas kecil, Pratama, Madya. Madya ya? Ya benar, sampai Madya. Oke, nah Siapkan bahannya mungkin. oh iya, siapin bahan-bahannya. Bahan-bahannya tuh pasti bahan-bahan yang ada di rumah adik-adik, jadi nggak perlu beli-beli kemana-mana. Oke, sekian dari ibadah kita. Terima kasih adik-adik udah mengikuti. Kita mau sapa ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Oke adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas untuk kelas kecil sampai kelas madya. Bahan-bahan yang dibutuhkan berupa kertas HVS putih, kertas warna, lem, dan juga spidol. Pertama-tama, kita siapkan kertas HVS putihnya. Kita akan membuat perahu dari kertas ini. Adik-adik sudah pernah membuat perahu kertas belum? Kalau belum, adik-adik bisa mengikuti langkah-langkah kakak berikut ini. Jika adik-adik di rumah gak punya kertas HVS putih, adik-adik bisa menggunakan kertas bekas yang ada di rumah, seperti misalnya kertas koran, kertas majalah, ataupun kertas lainnya. Pokoknya gunakan bahan-bahan yang ada di rumah aja ya, biar adik-adik gak perlu keluar rumah untuk membeli. Buat adik-adik kelas kecil yang kesulitan untuk membuat perahu dari kertas, adik-adik bisa minta tolong bantuan mama papa atau kakak yang ada di rumah ya. Oke, jadi deh perahu kertasnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat ikan-ikan dari kertas. Pertama-tama adik-adik siapkan kertas warnanya. Adik-adik bisa menggunakan warna apa aja sesuai dengan favoritnya adik-adik. Tapi siapkan dalam jumlah yang banyak ya. Kalau bisa warnanya juga beda-beda karena kita akan membuat ikan dalam jumlah yang banyak. Pertama, kita membuat pola dari kertas tersebut supaya nantinya kertas ini akan membentuk segitiga sebagai kepalanya ikan. Nah, jadi deh kepalanya ikan. Oke, selanjutnya kita akan membuat ekor dari ikan tersebut. Seperti ini ya langkahnya adik-adik. Kita akan membuat pola supaya bisa melipat segitiga-segitiga sebagai ekor dari ikan itu. Seperti ini ya adik-adik. Nah, jadi deh ikannya. Eits, tapi tunggu dulu. Kita gunakan spidol untuk menggambar mata dari ikan tersebut. Adik-adik bisa menghias ikan itu dengan kreativitas adik-adik ya. Nah, seperti ini ya, kita buat ikannya dalam jumlah banyak. Kalau bisa warna-warni, supaya makin bagus hasilnya. Selanjutnya kita siapkan kertas HVS polos sebagai latarnya. Nah, kita tempel perahu kertas yang sudah kita buat tadi menggunakan lem. Kita tempel di atas kertas polos yang tadi ya. Seperti ini. Kita susun ikan-ikan yang sudah kita buat di bawahnya si perahu. Nah, ini kan kertas putihnya masih polos. Belum ada gambar pemandangan seperti air, awan, langit. Adik-adik bisa menggunakan alat-alat mewarnai yang ada di rumah untuk menghias kertas polos ini, seperti menggambar laut dan lainnya. Jangan lupa isi nama dan kelas adik-adik ya.